Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik serupa soal KPK di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Telah tergabung bersama saya juga anggota Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni dari fraksi Partai Nasdem. Selamat malam, Bang. Selamat malam yang lain. Ya, Bang Sahroni, ini tadi dalam diskusi di awal salah satu yang menyebabkan fenomena bedol desa dan KPK seperti sekarang adalah revisi Undang-Undang KPK yang dikerjakan oleh teman-teman di DPR. Gimana menurut Bang Sahroni? Tapi kalau menurut saya tentang bedol desa, ungkapannya salah kali ya. Salah ya? Bedol desa kan Banyak. dipecat semua. Oke, dipecat Tapi semua. kalau ini kan ada urusan internal yang mungkin akhirnya menjadi polemik di masyarakat, yang seharusnya internal KPK mesti diselesaikan di dalam. Oh, ada apa dengan internal KPK, Bang Sahroni? Kita nggak tahu apakah unek-unek ini tidak disampaikan secara gamblang di dalam, yang akhirannya para sahabat semua yang ada di KPK mundur satu persatu, dan perubahan ini karena faktor undang-undang yang dirubah misalnya. Ada hal-hal yang mungkin seperti sebuah rumah mungkin sudah mulai bocor yang agak ditambal sedikit untuk menghindari bocornya. Tapi saya juga menyayangkan bahwa isu tentang mundurnya dari beberapa pegawai KPK sampai ke masyarakat meluas dengan seperti ini. Sekiranya lebih baik internal untuk melakukan evaluasi. Jangan akhirnya rumah tangga di dalam internal KPK terungkap keluar. Sebenarnya ini adalah urusan internal sendiri. Berarti ada masalah internal ya di dalam KPK, Bang Sahroni? Masalah internal pasti ada. Setiap dalam tahapannya rumah tangga pun pasti ada masalah. Tapi hendaknya kita berparas dengan kepala dingin. Mari kita jaga KPK sebagai lembaga di Republik ini tetap menjadi lembaga yang kuat dengan orang-orang yang hebat tentunya ke depan. Oke, jadi bukan karena revisi Undang-Undang KPK yang dikerjakan bersama oleh DPR dan pemerintah yang membuat situasi KPK seperti sekarang ini? Mungkin saja dengan adanya revisi benar, tapi tidak menjadi bulat bahwa revisi adalah bagian dari punahnya KPK, tentu tidak. Ini revisi ada hal baru yang agak kaget mungkin. Bagaimana proses undang-undang ini berjalan, bagaimana klimaksnya agar proses ke depan itu dengan undang-undang yang baru bisa dilakukan dengan hal-hal yang baru juga. Saya rasa KPK harus tetap menjadi KPK yang kokoh, yang kuat, tapi dengan internal yang cukup kuat juga. Jangan sampai nanti internal keluar tanpa sesuatu yang akhirannya publik menerka-nerka bahwa KPK ada masalah yang luar biasa di dalam. Oke, Bang Sahroni, kalau kita merujuk kepada sejumlah survei, termasuk survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas, sekarang ini adalah tingkat ketidakpuasan publik terhadap KPK itu betul-betul berada di bawah angka 40%. Ya. Kemudian munculnya sejumlah pegawai KPK yang kemudian mengundurkan diri dan kemudian KPK dipersepsikan sebagai lembaga yang tidak punya taji. Apakah ini memang yang dirancang oleh DPR dan pemerintah dengan merevisi Undang-Undang KPK? Nah, Mas Budiman, ini kan karena di dunia pada saat ini ada wabah COVID-19. Apa kaitannya? Kaitannya adalah semua orang berhenti untuk melakukan arah tujuan yang pada pokoknya sekarang KPK sendiri dalamnya ada yang terkena wabah ini. Kita semua di dunia, terutama di Indonesia, DKI Jakarta pada fokus menyelamatkan diri bagaimana menyikapi wabah yang ada. Bukan karena undang-undang akhirannya turunnya prestasi KPK yang dalam setahun terakhir. Kebetulan wabah ini masuk dengan proses yang revisi ada, jadinya agak terlambat. Semua lembaga juga turun kok, bukan hanya KPK saja. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Zainal Arifin Mohtar. Jadi kalau dari Bung Sahroni tadi mengatakan bahwa
KPK yang sekarang agak melempem ini bukan karena revisi undang-undang, karena pandemi sebetulnya. Gimana Uceng? Iya, saya pikir ada logika yang agak terputus ya. Kalau kita melihat panjangnya sejarah KPK dengan pemberantasan korupsi, lalu kemudian upaya-upaya yang ingin membunuh KPK sampai kemudian pembelaan publik, bahkan kemudian cepatnya pembahasan dan meninggalnya beberapa nyawa dalam mempertahankan undang-undang KPK. Saya pikir ada yang serius dari perubahan undang-undang KPK. Saya menuliskan di Kompas kala itu soal politik hukum pemberantasan korupsi, dan saya mengatakan bahwa politik hukum itu sudah jauh menghilang gitu. Tidak lagi sama antara politik hukum pemberantasan korupsi kalau kita bandingkan antara undang-undang tahun 2002 dengan undang-undang 1919, kelihatan betul tendensinya udah jauh beda. Jadi bukan karena pandemi ya? Saya yakin bahwa begini, ada banyak faktor lah pasti ya. Tidak mungkin sesuatu hal itu hanya faktor tunggal, tidak mungkin. Tapi ada banyak faktor. Bisa jadi benar apa yang dikatakan Pak Sahroni tadi bahwa ada juga masalah internal, ada masalah sumbangan COVID barangkali. Tapi logika ini menjadi makin berantakan menurut saya karena melihat inkonsistensi. Kalau kemudian kita melihat kondisi menurun, tapi kenapa kemudian pilkada masih kita paksakan? KPU kita tahu pasti akan menurun kalau pakai menggunakan logika itu. Berarti KPU, Dagri, semuanya juga harusnya menurun gitu, dan kita tetap memaksakan pilkada. Menurut saya logikanya pasti agak berbeda gitu. Tapi saya ingat begini, saya ingin cerita begini Mas Budiman. Saya ingat betul sesaat setelah perubahan undang-undang KPK, komisioner baru dilantik, Biro Hukum KPK mengundang saya dalam sebuah semacam focus group discussion untuk membicarakan sebenarnya konstelasi itu. Dan teman-teman yang hadir di sana sebagian besar sudah mengamini bahwa nyaris tidak ada harapan untuk KPK. Nyaris tidak ada harapan. Iya, saya melihatnya membacanya begitu ya. Nyaris tidak ada harapan dengan konstelasi. Baik. Saya kembali ke Pak Nawawi Pomolango. Pak Nawawi, jadi ini gimana? Seorang Uceng dan juga publik, dan tadi William Lidl juga dikutip bahwa udah nggak ada harapan terhadap KPK. Betul nggak sih situasi di dalam itu begitu parah sehingga publik itu menganggap tidak ada lagi harapan untuk KPK? Apa betul demikian? Saya pikir tidak sampai seperti itu juga. Tidak seperti itu? Tidak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita maknai istilah berubahnya KPK, karena memang perintah daripada undang-undang hasil revisi itu yang tadi saya sebutkan pasal 70 huruf C, yang memerintahkan bahwa tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan harus diselaraskan dengan undang-undang yang baru ini. Berarti undang-undang itu memang jadi hambatan ya? Tidak ada hambatan, tetapi kami mau menyesuaikan dengan instrumen aturan itu, gitu. Dari instrumen aturan yang sebelumnya 30/2002, kemudian kami memindahkan mengikuti instrumen yang diberikan oleh Undang-Undang 19/2019. Tentu itu memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Belum lagi dengan soal keberadaan Dewas. Tentu penyesuaian itu harus kita terus lakukan. Sekarang sudah tersesuaikan gitu antara Dewas dengan pimpinan gitu Pak Nawawi? Atau masih butuh adjustment lagi? Dengan misalnya dengan kepemimpinan yang sebelumnya yang tidak dihadapkan kepada proses adaptasi terhadap instrumen peraturan yang baru. Cuma dengan kepemimpinan yang sekarang masih dihadapkan dulu dengan proses untuk penyesuaian dengan undang-undang yang baru. Gitu. Sudah setahun lewat masih butuh penyesuaian lagi ya Pak Nawawi? Itulah kami katakan tadi kan paling tidak butuh waktu itu keberadaan Dewas juga meskipun sudah Undang-Undang 17 Oktober, Dewas sama kita ketahui baru mulai menjalankan pada awal Januari. Kita butuh waktu barangkali pada sampai bulan Maret untuk bagaimana perkara-perkara yang sementara kita tangani disesuaikan dengan perintah undang-undang tadi itu. Itu butuh waktu 3-4 bulan. Pas saat itulah seperti disampaikan Pak Sahroni tadi, kemudian kita dihadapkan pada
musibah wabah ini. Musibah wabah, oke. Tapi kalau kita masuk pada kasus yang Pak Nawawi, kalau kita masuk pada kasus yang juga menarik perhatian publik soal kasus Harun Masiku, kelihatan kok tidak ada gregetnya ya KPK untuk mengejar Harun Masiku. Betul nggak pandangan publik itu? Tapi jawaban Pak Nawawi setelah jeda berikut ini saja. Baik.